Shalom Bapak Ibu, welcome to Missions and Prayer House. It is so good to be back in the house of God, amin. Haleluya. Kita sudah memasuki di minggu ketiga di tahun yang baru, di tahun 2021. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat ya. Kita sudah masuk di minggu ketiga bulan Januari 2021. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Amin, haleluya. Haleluya. Kita bersatu di dalam doa, haleluya. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Pada hari ini Bapa, kami mau serahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang menolong kami, Engkau yang bertakhta di atasnya, dan Engkau yang bersemayam di dalamnya Bapa. Kami mau serahkan Bapa kebaktian mission dari awal hingga akhir Bapa. Semua hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta dan bersemayam, dan Tuhan juga yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Thank you for everything. Kami sangat mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan, atas semua penyertaan Tuhan dari hari demi hari Bapa, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Engkau masih tetap terus menyertai kami, memelihara kami, menjaga dan melindungi kami. Thank you so much, Lord. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan yang penuhi dengan hadirat-Mu, Tuhan yang penuhi dengan hikmat-Mu Bapa. Biarlah Tuhan tutup bungkus kebaktian ini Bapa, dari awal hingga akhir, baik di setiap ruangan maupun di luar Bapa. Kami serahkan semua Bapa, dan biarlah Allah Roh Kudus Engkau yang hadir di tengah-tengah kami dan menolong kami dan menuntun kami. Haleluya, haleluya. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. One pair of hands from the mountain, one pair of hands from the sea, one pair of hands made the sun and the moon, every bird, every flowers, every tree. One pair of hands from the valley, the oceans, the rivers, and the sands. Those hands are so strong, so when life goes wrong, put your faith into one pair of hands. One pair of hands heals the sick. One pair of hands raised the dead. One pair of hands with the surging storm, and thousands of people were fed. One pair of hands said I love you, and those hands were nailed to the tree. Those hands are so strong, so when life goes wrong, put your faith
warfare. One pair of hands said I love you, and those hands were nailed to a tree. Those hands are so strong, so when life goes wrong, put your faith into one pair of hands. Those hands are so strong, so when life goes wrong, put your faith into one pair of hands. Put your faith into one pair of hands. What a friend we have in Jesus. Oh, our sins and grief to bear. And what a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. And we triumphs and temptations, their troubles anywhere. We should never be discouraged. Take it to the Lord and pray. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden? But with a lot of care. Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Do despise, forsake thee. Take it to the Lord in prayer. In His arms take and shield
solace then. Thou will find a solace then. What a friend you are. What a friend you are. Oh, what a savior. Oh, what a savior. Oh, what a friend you are. What a savior. What a friend you are. What a savior. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati untuk memuji Tuhan. Haleluya. My Jesus knows when I'm lonely. He knows each pain. He sees each care. He understands each lonely heartache. He understands because He cares. My Jesus knows just what I need. Oh yes, He knows just what I need. He says and every need supplied. Yes, He knows just what I need. My Jesus knows when I am lonely. He knows each pain. He sees each care. He understands each lonely heartache. He understands because He cares. My Jesus knows just what I need. Oh yes, He knows just what I need. He satisfies and every need supplied. Yes, He knows just what I need. Yes, He knows just what I need. I am weak, but Thou strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long
with thee. Granted Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Through this world of toils and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden share? None but thee, dear Lord, none but thee. Just a closer walk with thee. Granted Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. When my fever life is over, time for me will be no more. Guide me gently, save me over to thy kingdom shore, to thy shore. Just a closer walk with thee. Granted Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Let it be, dear Lord, let it be. Amen. Let it be, dear Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Puji Tuhan. Hallelujah. Amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that tore my heart to feel, and grace my feet release. How gracious be that grace appeared the hour I first believed.
but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. And grace will lead me home. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the work thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder. Thy path throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior, God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art.
Oh, haleluya. How great thou art. You are so great. You are so great. How great thou art. How great thou art. You are so great. How great thou art. You are so great. How great thou art. Oh, hallelujah. Haleluya, haleluya. Bapa, kami mau serahkan Bapa pemberitaan firman-Mu pada hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang bersabda, Tuhan yang berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan yang akan memenuhi dengan hadirat-Mu, Tuhan memenuhi dengan lawatan Tuhan, Tuhan memenuhi dengan hikmat-Mu Bapa. Dan biarlah pemberitaan firman pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kami dan juga menjadi buah-buah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Puji Tuhan, praise God. Kita sudah memasuki di minggu ketiga pada tahun 2021. Waktu begitu cepat berlalu. Kita sudah berada di minggu ketiga, yaitu minggu ketiga di bulan Januari tahun 2021. Praise God. Semua hanya karena kemurahan Tuhan sehingga kita masih ada sampai hari ini. Amin. How is everyone? Everyone's good, doing well. Praise God. Hope you all doing well. Karena kami juga di sini, we are all doing well. Just keep on praising God for everything that He has done for us every day. Praise God. Haleluya. Saudara, firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Jadi 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Jadi kita mau bacakan sama-sama perikopnya, menderita sebagai Kristen. Jadi bagaimana firman Tuhan pada hari ini yang sudah disiapkan. Tuhan mau kita belajar sama-sama bagaimana dengan firman Tuhan dikatakan bahwa menderita sebagai orang Kristen, menderita sebagai Christian. Jadi kita mau belajar dan biar Tuhan yang mengajar kita, Tuhan yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran itu, karena Allah Roh Kudus ada bersama dengan kita, hadir bersama dengan kita untuk memimpin kita sampai kepada kebenaran, the truth, nothing but the truth. Jadi sampai kepada seluruh kebenaran itu Tuhan akan memimpin kita. Amin. Baik, kita akan membacakan sama-sama di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kita boleh bacakan sama-sama, saudara pun boleh membacakan. Kalau saudara mengikuti video ini atau mengikuti kami Missions and Prayer House untuk sama-sama belajar di dalam hadirat Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan. Amin.
Baik, kita akan mulai pembacaan firman pada hari ini. Saya persilakan untuk yang membacakan. Haleluya. Yes, pembacaan firman pada sore hari ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Dan 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Ayat 15, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Ayat 16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ayat 19, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah firman Allah. Amin. Haleluya. Praise God. Firman Tuhan yang dahsyat. Firman Tuhan selalu dahsyat ya. Amin. Haleluya. Di ayat yang ke-12 tadi dikatakan kita mau bacakan lagi sama-sama. Kita bacakan lagi ayat yang ke-12. Ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi bacakan lagi sekali lagi ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ya, di situ dikatakan di ayat yang ke-12, ya, saudara-saudaraku, janganlah engkau heran apabila ada sesuatu ya yang datang kepada kita, terjadi kepada kita seolah-olah seperti apa tadi dikatakan lagi? Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ya, sesuatu yang luar biasa terjadi atas kita, atas saudara dan saya. Dan kita teruskan lagi ke ayat yang 12 masih. Ayat 12. Ya. Oh, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Ya, itu dikatakan ya, janganlah saudara-saudaraku, janganlah kamu heran akan api siksaan yang datang kepadamu seolah-olah sebagai satu ujian. Lalu teruskan lagi.
seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Seolah-olah ada sesuatu hal yang luar biasa yang terjadi atas kamu, atas kita. Dan terus lagi Ayat 13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. bersukacitalah ya di ayat yang ke-13. Tetapi bersukacitalah ya, karena apapun yang kita hadapi itu artinya Tuhan mau kita tetap bersukacita. Kita teruskan lagi. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ya, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia datang untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi di dalam ayat ke-12 dan ke-13 itu di situ dikatakan ya, bahwa janganlah kita heran apabila ada sesuatu yang datang di hadapan kita atau di dalam hidup kita, atau sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, di hadapan kita. Janganlah kita heran, karena di situ di ayat 12 dikatakan janganlah heran, karena itu adalah sesuatu yang datang itu karena untuk menguji kita. Artinya kita sedang diuji ya, artinya Tuhan mau memurnikan kita, mau menyucikan kita. Jadi kita sedang diuji dengan seperti nyala api, itu artinya seperti sesuatu yang kita tidak kehendaki terjadi di dalam hidup kita. Dan itu seperti dikatakan di ayat 12 seperti api ya, nyala api yang membakar kita ya, yang datang kepada kita ya untuk menguji kita, karena itu adalah satu ujian bagi kita untuk memurnikan kita. Semua itu Tuhan izinkan karena untuk memurnikan kita. Tuhan izinkan semua itu terjadi untuk membentuk kita, untuk memurnikan kita, supaya kita semua boleh menjadi orang-orang yang Tuhan kehendaki. Kita boleh menjadi orang-orang yang berkenan ya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita semua harus menghadapi ujian-ujian ya. Kita semua, bukan cuma satu orang, tetapi kita semua harus menghadapi ujian-ujian ini ya, supaya kita semua boleh didewasakan, boleh dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan, orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan di ayat yang ke-13 juga tadi ya, di situ dikatakan bersukacitalah. Jadi kita harus bersukacita. Artinya memang tidak gampang saudara kalau untuk bersukacita di saat kita sedang menderita, atau ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita yang menyakiti kita atau sangat tidak menyenangkan kita. Kejadian itu ya, itu tidak menyenangkan. Memang tidak gampang kita harus bersukacita seperti di ayat 13 tadi dikatakan. Tetapi bersukacitalah. Memang tidak gampang saudara, tetapi itulah firman Tuhan bahwa kita harus bersukacita. Tetap bersukacita artinya Tuhan mau kita harus melalui semua itu, melewati semua itu dengan sukacita ya, dan sukacita yang daripada Tuhan, karena kita tidak bisa bersukacita tanpa Tuhan yang memberikan sukacita itu. Artinya the joy of the Lord ya, the joy of the Lord is my strength. Jadi ya, sukacita Tuhan itu adalah kekuatan kita. Jadi kita harus tetap bersukacita di saat sesuatu terjadi di dalam hidup kita. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi karena untuk menguji kita, untuk membentuk kita, dan untuk membawa kita untuk menjadi orang-orang yang pemenang, menjadi orang-orang pemenang. Artinya itu semua ujian untuk membawa kita menjadi orang-orang pemenang. Amin. Kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-14. Ayat ke-14. Ayat ke-14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ya, berbahagialah kamu kalau kamu dinista ya. Di situ pun dikatakan di ayat yang ke-14 bahwa ya berbahagialah. Ini nggak gampang ya sebenarnya. Apa yang Tuhan sedang ajarkan itu nggak gampang. Kalau kita merasa itu sulit, memang tidak gampang. Tetapi kalau kita merasa oh pasti Tuhan akan menolong kita ya, untuk melalui, untuk menghadapi, untuk melewati semua
masalah, semua beban yang kita hadapi ya saat ini. Apapun yang terjadi di muka bumi ini saat ini ya, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita kemampuan ya untuk melewati semua yang ada di dalam situasi saat ini. Kita semua dapat melalui, dan betul kita sudah melalui dari tahun 2020. Kita sudah melewati ya semua suka dan duka ya. Apapun itu ya, kejadian-kejadian dari tahun lalu, tahun 2020, kita sudah melewati sampai pada tahun 2021. Jadi artinya kita semua sudah diajar untuk boleh melewati, dan memang masih banyak yang kita sering jatuh, tetapi Tuhan akan menolong kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Amin. Kita mau terus lagi ke ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Jadi di ayat yang ke-15 dikatakan, janganlah kamu menderita sebagai pencuri, sebagai pembunuh, atau penjahat, atau pengacau. Jadi di situ dikatakan bahwa janganlah kita menderita sebagai orang-orang yang demikian ya. Apa yang Tuhan katakan di ayat 14, janganlah kita menderita sebagai orang-orang yang jahat, orang-orang yang pembunuh dan pengacau. Semua itu sudah dikatakan di ayat yang ke-14. Jadi kita mau menderita oleh karena nama Tuhan. Amin. Kita harus menderita karena kita difitnah oleh karena Tuhan. Oleh karena kita mengasihi Tuhan, kita mempunyai iman di dalam Tuhan. Artinya itu semua kita menderita di dalam Tuhan, kita menderita di dalam Kristus, kita menderita sebagai orang-orang Kristen. Jadi itulah yang dikatakan ya di perikopnya, menderita sebagai orang Kristen. Jadi kita harus menderita sebagai orang-orang yang menderita karena Tuhan, karena Tuhan juga sudah menderita karena kita. Artinya Tuhan sudah mengorbankan hidupnya untuk kita. Tuhan sudah menderita, Tuhan sudah dikorbankan oleh karena kedurhakaan kita, kejahatan kita, dosa-dosa kita. Jadi artinya Tuhan ajarkan kita pada hari ini bahwa kita harus menderita sebagai orang-orang demikian, bukan orang-orang yang jahat, atau orang-orang, kita tidak boleh menderita sebagai orang-orang jahat atau orang-orang pembunuh atau pengacau ya. Tidak boleh kita menderita sebagai orang-orang seperti itu. Kita harus menderita sebagai orang-orang Kristen yang mengasihi Tuhan, menderita sebagai orang-orang Kristen yang memiliki iman di dalam Tuhan, memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Artinya kita tetap mau mengasihi Tuhan, kita tetap mau setia kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan ya, karena Tuhan kehendaki kita untuk menjadi orang-orang yang menderita sebagai orang-orang Kristen, menderita sebagai orang-orang yang setia kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang mau berkorban untuk Tuhan. Jadi itu artinya kita adalah orang-orang pemenang, orang-orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan sebagai orang-orang pemenang, karena kita menderita bukan karena kejahatan atau karena pembunuhan atau karena kekacauan ya. Kita tidak menderita karena maksudnya kita tidak menderita seperti orang-orang itu, tetapi kita menderita karena nama Tuhan yang kita pegang, dan karena kita menderita karena memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-15 tadi. Ayat 16. Ayat ke-16 ya. Ayat 16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ya, di ayat yang ke-16 di situ dikatakan ya. Kita bacakan lagi. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ya, jadi kalau kita menderita sebagai orang Kristen, janganlah kita malu ya. Di ayat yang ke-16 dikatakan,
Kalau kita menderita sebagai orang Kristen, janganlah kita malu, ya, melainkan kita harus memuliakan Allah, ya, yang sudah berkorban untuk kita. Artinya kita justru harus memuliakan Tuhan kita, Allah kita, ya, yang sudah membawa kita keluar dari padang gurun, yang sudah membawa kita keluar dari segala penderitaan, dari segala sakit penyakit, dari segala belenggu dosa. Jadi kita semua justru harus memuliakan Allah, ya, yang mana Tuhan yang sudah membawa kita semua keluar dari semua beban dosa itu. Jadi kita tidak boleh malu di saat kita menderita sebagai orang Kristen. Jangan malu, maksudnya jangan kita malu. Kita tidak perlu malu, saudara. Kita justru harus mengucap syukur, ya. Berbahagialah, Tuhan berkata tadi di ayat yang ke-14. Berbahagialah, jadi kita tidak perlu malu, ya. Kita harus memuji Tuhan, ya, dan menyerahkan semua kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang akan membawa kita keluar dari semua penderitaan yang sudah diizinkan terjadi di dalam hidup kita, ya. Jadi kita tidak perlu malu. Justru kita harus tetap bersukacita dan tetap setia melayani Tuhan. Amin. Kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-17. Ayat 17, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Ya. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Ya, jadi di ayat yang ke-17, ya. Kita bacakan lagi ayat yang ke-17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ya, di situ dikatakan di ayat yang 17, ya. Penghakiman itu akan dimulai dari rumah Allah. Jadi artinya, ya, bagaimana, saudara, kalau orang penghakiman itu harus dimulai dari rumah Allah, yaitu kita. Kita itu rumah Tuhan. Kita itu adalah gereja Tuhan, ya. Artinya penghakiman itu akan dimulai dari kita dulu, ya, sebelum dunia. Jadi kita dulu yang akan menghadapi penghakiman itu. Jadi di ayat yang ke-17 kita mau bacakan lagi. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Ya, Dan di situ dikatakan, ya, di ayat 17, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Jadi telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Teruskan lagi. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Ya, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Saudara, itu kita harus betul-betul serius menanggapi, ya, firman Tuhan pada hari ini. Jadi kita teruskan lagi di ayat 17. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ya, kalau penghakiman itu harus dimulai dari kita, dari rumah Allah, dari saudara dan saya, dari gerejanya, bagaimana kesudahannya dengan mereka, saudara, yang menolak Tuhan, artinya yang tidak percaya kepada Allah? Bagaimana kesudahannya dengan mereka, orang-orang yang menolak Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Artinya mereka menolak, mereka tidak mau percaya akan anak Allah yang sudah datang ke dunia untuk menjadi manusia, untuk berkorban untuk kita, untuk mati dan disalibkan dan bangkit, saudara. Bagaimana kalau kesudahannya dengan orang-orang itu, orang-orang dunia, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang menolak Tuhan? Mereka itu kita sudah bisa pikirkan, karena kalau penghakiman harus dimulai dari kita, dari gereja Tuhan, rumah Allah, itu, saudara, artinya saudara dan saya harus dihakimi dulu. Bagaimana, saudara? Apakah saudara sudah siap? Apakah kita sudah siap untuk dihakimi? Apakah kita sudah siap untuk menghadap sang penghakim, hakim yang agung? Apakah kita sudah siap untuk menghadapi seorang hakim yang akan datang, hakim yang agung, yang akan menghakimi seluruh dunia, yang akan menghakimi semua umat manusia? Artinya itu adalah sesuatu yang serius,
penghakiman ini adalah sesuatu yang serius, sesuatu yang harus ditanggapi serius, saudara. Artinya kita tidak boleh menganggap ini cuma sesuatu hal yang berbicara di dalam Alkitab, tetapi ini adalah satu hal yang akan terjadi. Ini adalah satu nubuat yang akan digenapi, saudara, kalau Tuhan kembali. Jadi artinya kita harus menanggapi serius apa yang Tuhan ajarkan pada hari ini, ya, lewat 1 Petrus 4. Itu adalah sesuatu yang sangat penting buat saudara dan saya. Kita harus betul-betul menanggapi firman Tuhan, mempelajari dan mengerti firman Tuhan. Apa yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita hari ini. Artinya memang kita sudah berada di zaman akhir, ya. Kita semua sudah berada di zaman akhir ini, akhir zaman yang akan datang. Tapi kita tidak tahu hari dan waktu dan jam Tuhan akan muncul sebagai raja, sebagai hakim yang agung yang akan datang untuk menghakimi orang sesuai dengan perbuatannya. Jadi kita harus menanggapi serius, saudara. Di ayat yang ke-16, ayat yang ke-17 dikatakan, ya, bahwa penghakiman akan dimulai dari rumah Allah dulu, ya, dari kita. Itu sesuatu hal yang sangat serius, sangat penting. Jadi kita harus betul-betul hidup benar, artinya hidup di dalam Kristus, ya. Mulai hari ini atau yang belum mulai, mari kita sama-sama mulai. Dan juga yang masih belum serius atau masih belum atau yang masih setengah-setengah, mari saudara kita tanggapi serius firman Tuhan pada hari ini, bahwa Tuhan mau kita harus berjaga-jaga karena Dia akan kembali. Dia adalah hakim yang agung yang akan kembali untuk menghakimi rumah Allah, menghakimi gereja, menghakimi saudara dan saya terlebih dahulu sebelum Dia menghakimi dunia, sebelum Dia menghakimi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang menolak Tuhan. Jadi kita harus serius, saudara. Saya sudah pernah juga berkata di sharing yang lalu bahwa kita harus serius menanggapi setiap firman Tuhan yang disampaikan, bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita. Tuhan sedang berbicara kepada saudara dan saya lewat kebenaran firman-Nya, bahwa Tuhan yang bersabda, Tuhan yang berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Jadi Tuhan mau kita tanggapi serius bahwa betul kita sudah berada di zaman akhir, di akhir zaman, yaitu di dalam Yohanes, waktu kita juga sudah sharingkan ada di dalam Yohanes, itu di situ juga dikatakan, ya, waktu ini adalah waktu yang terakhir, ya. Dan juga di dalam 1 Petrus 4 juga itu dikatakan juga di situ, ya, sebab segala sesuatunya akan berakhir. Jadi semua itu sudah klop, sudah cocok dengan apa yang Tuhan sudah bicarakan. Dan firman hari ini pun, ya, bahwa penghakiman akan dimulai dari rumah Allah, kepada rumah Allah terlebih dahulu. Jadi penghakiman itu akan dimulai kepada kita, ya, gereja Tuhan, yang merasa gereja, yang menyebut dirinya sebagai gereja Tuhan, yang menyebut dirinya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan. Maka kita semua akan menghadapi penghakiman itu, saudara. Jadi jangan bermain-main lagi, jangan lagi kita masih pikir waktu masih banyak. Jangan kita menunda-nunda waktu lagi, saudara. Tetapi biarlah kita semua mau menanggapi serius, mau betul-betul serius hidup di dalam Tuhan, serius untuk berjalan dengan Tuhan, ya. Nah, kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik atau orang berdosa? Ya, di ayat yang ke-18 di situ dikatakannya, jika orang benar hampir-hampir tidak dapat diselamatkan. Kita bacakan lagi ayat yang ke-18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik atau orang berdosa? Ya, di situ dikatakan, ya, jika orang benar, ya, maksudnya orang benar tidak dapat diselamatkan. Bagaimana dengan orang fasik dan orang-orang berdosa
Jadi di ayat yang ke-18 di situ dikatakan ya, Tuhan berkata bahwa bagaimana ya kalau kita itu, walaupun kita itu merasa kita sudah hidup benar ya di hadapan Allah, tetapi di situ dikatakan bahwa jika orang benar pun masih tidak dapat diselamatkan, bagaimana dengan orang-orang fasik dan orang-orang percaya? Jadi artinya bagaimana dengan mereka, saudara? Sedangkan kita pun sudah hidup dengan Tuhan, artinya kita sudah melayani Tuhan, kita sudah menjalani tugas-tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu pun kita belum tentu bisa diselamatkan, karena di ayat ke-18 di situ dikatakan bahwa kalau orang benar pun ya belum tentu bisa diselamatkan. Bagaimana dengan orang fasik dan orang berdosa? Bagaimana dengan mereka, saudara, dengan dunia, orang-orang yang menolak Tuhan, yang tidak percaya di ayat yang ke-17 tadi? Bagaimana dengan mereka? Sedangkan kita pun harus melalui semua penghakiman itu. Kita semua sebagai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya, sebagai umat-umat Tuhan masih tetap harus dihakimi, saudara. Ya, karena Tuhan bilang Dia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dia datang untuk menghakimi orang-orang benar. Jadi bagaimanapun kita mau mau sembunyi atau mau menghindar, ya, atau mau melarikan diri, saudara, tetap kita tidak bisa, karena kita akan menghadapi penghakiman itu pada hari Tuhan yang akan datang secara tiba-tiba. Amin. Kita teruskan lagi ke ayat yang ke-19. Ayat ke-19. Ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Ya, di situ di ayat yang ke-19 dikatakan ya. Kita bacakan lagi ayat yang ke-19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Ya, jadi karena itu baiklah mereka juga yang harus menderita karena kehendak Allah. Ya. Teruskan lagi. Menyerahkan jiwanya. Menyerahkan jiwa dengan selalu berbuat baik. Menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Kepada Pencipta yang setia. Jadi artinya di ayat yang ke-19 di situ dikatakan ya. Ya, jadi kita harus artinya persiapkan diri, saudara ya. Di ayat ke-19 di situ dikatakan ya bahwa kita harus tetap ya berbuat baik kepada Pencipta kita. Artinya kita harus maksudnya memberi supaya Tuhan itu bisa lihat gitu loh. Artinya kita harus tunjukkan di hadapan Tuhan ya bahwa kita adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Berbuat baiklah kepada si Pencipta. Jadi Sang Pencipta, Tuhan Yesus, ya, Bapa, Tuhan Allah, Dia adalah Pencipta. Jadi kita harus berbuat baik dari sekarang, dari hari ini sampai seterusnya. Jadi kita harus tetap ya berlaku. Jadi karakter kita harus berubah ya, harus menjadi baru ya. Kita harus bisa menjadi orang-orang yang Tuhan kehendaki seperti di ayat ke-19. Di ayat ke-19 di situ dikatakan ya. Kita bacakan lagi ayat yang ke-19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Ya, baik. Menyerahkan jiwanya Ya. dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Iya, jadi kita semua yang menderita ya karena Tuhan itu, kita semua harus menyiapkan jiwa, maksudnya menyerahkan jiwa kita. Harus menyerahkan jiwa kita kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta ya, dan berbuat baik ya. Dan harus berbuat baik kepada si Pencipta, Sang Pencipta kita. Jadi di situ dikatakan bahwa kita harus berserah ya. Jadi artinya kalau kita menderita ya di dalam Tuhan, kita harus berserah kepada Tuhan. Kita harus tetap berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan, dan berserah dan mengandalkan Tuhan. Jadi artinya kita harus tetap melekat kepada Tuhan di saat kita sedang menghadapi penderitaan ya.
apapun penderitaan itu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi di sekitar kita, ya, di muka bumi ini, artinya kita tetap harus setia kepada Tuhan, ya, setia dan berserah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh jiwa kita, ya, orang-orang yang sudah menderita sebagai orang Kristen, yang sudah menderita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, menderita sebagai orang-orang yang penuh iman di dalam Tuhan, ya, dan setia di dalam Tuhan, setia kepada Tuhan. Artinya kita semua harus menyerahkan jiwa kita kepada Tuhan. Kita semua harus berbuat baik, terus berbuat baik kepada Sang Pencipta kita, kepada Tuhan Yesus sebagai Sang Pencipta kita, ya, karena Dialah yang akan melepaskan kita dari semua penderitaan itu. Dialah yang akan membawa kita keluar dari semua penderitaan yang kita hadapi, yang kita alami. Ya, Tuhan akan membawa kita keluar di saat kita sudah menerima semua itu, apa yang Tuhan izinkan terjadi, ya, penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita di dalam hidup kita. Artinya kita menerima dengan sepenuh hati, kita mengizinkan itu terjadi di dalam kita, di dalam hidup kita. Kita jangan komplain sama Tuhan, kita jangan marah-marah sama Tuhan, atau jangan menyalahkan Tuhan, jangan tiba-tiba mau meninggalkan Tuhan apalagi. Karena penderitaan itu, jangan, saudara, kita harus tetap setia kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan yang akan menyertai kita di dalam penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya untuk menjalani semua beban itu atau pergumulan itu sendiri atau penderitaan itu sendiri. Tidak, saudara. Tuhan akan menyertai saudara dan saya, ya, di setiap langkah kita, di setiap waktu, di setiap saat kita akan disertai. Tuhan menyertai, menjaga, memelihara, melindungi kita. Jadi kita tidak perlu takut, ya. Banyak nabi-nabi pun sudah mengalami, saudara, penderitaan-penderitaan, ya, yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup mereka. Tetapi mereka sudah melewati semua itu, mereka melalui semua itu. Mereka menang karena mereka mau menyerahkan jiwa mereka, hidup mereka kepada Tuhan. Artinya mereka tetap mau berbakti kepada Tuhan mereka, kepada Pencipta mereka. Seperti kita pada saat ini, kita harus tetap berbakti kepada Sang Pencipta, berbuat baik kepada Sang Pencipta kita, dan menyerahkan jiwa kita di saat kita mengalami penderitaan-penderitaan itu. Saudara, karena penghakiman akan dimulai dari rumah Allah terlebih dahulu. Jadi penghakiman akan dimulai dari kita terlebih dahulu, yaitu gereja-gereja Tuhan yang akan menerima penghakiman terlebih dahulu. Jadi biarlah kita semua mau belajar lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini, yang Tuhan sudah izinkan untuk kita boleh belajar sama-sama. Biarlah kita semua boleh belajar dan mengerti apa maksud Tuhan, apa artinya dengan pengajaran firman Tuhan pada hari ini. Artinya di akhir zaman ini, di zaman akhir, kita harus siap sedia, berjaga-jaga di dalam doa, tetap berjaga-jaga. Kita harus tetap berjaga-jaga di dalam situasi. Memang situasi tidak semakin baik, saudara, saat ini. Situasi di muka bumi ini, di seluruh dunia semakin buruk, tidak kelihatan baik. Tetapi jangan takut, saudara, bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tetap memegang kita dengan tangan kanannya. Tuhan tetap menopang kita. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Tuhan tetap memegang saudara dan saya, orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan, orang-orang yang tetap berharap kepada Tuhan, ya. Itu tidak akan pernah Tuhan tinggalkan. Tuhan yang sudah setia, walaupun kita tidak setia, tetapi Tuhan yang sudah setia kepada kita. Oleh sebab itu kita mau belajar dari Tuhan bahwa kita mau tetap setia seperti Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan seperti apa yang Tuhan sudah buat kepada kita. Bahwa Tuhan yang sudah setia kepada kita, kepada
gerejanya, kepada umat-umat Tuhan, kepada saudara dan saya. Jadi kesetiaan Tuhan yang sangat berlaku di dalam hidup kita. Dan kita mau belajar dari kesetiaan Tuhan, bahwa kita harus menjadi orang-orang yang setia seperti Tuhan, menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan sampai pada kesudahannya, sampai Tuhan kembali, ya, untuk membawa kita kembali kepada Bapa di surga, ya, untuk selama-lamanya hidup bersama Tuhan, untuk selama-lamanya. Jadi biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh membawa kita bertumbuh, boleh membawa kita lebih erat lagi, lebih dekat lagi kepada Tuhan, dan membawa kita lebih setia lagi kepada Tuhan, dan mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan tetap setia kepada Tuhan kita, karena Dia yang sudah setia terlebih dahulu kepada kita. Jadi kita patut untuk melakukan hal yang sama kepada Tuhan, yaitu kita harus tetap setia kepada Tuhan di dalam penderitaan. Apapun penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, kita harus menerimanya dengan senang hati, dengan sukacita, dengan kebahagiaan yang Tuhan katakan. Bersukacitalah, berbahagialah, jangan engkau malu di saat kamu menderita sebagai orang Kristen. Jangan engkau malu, Tuhan berkata. Dan juga Tuhan bilang di situ, ya, bahwa di saat kita menderita sebagai orang Kristen, kita harus tetap penuh dengan ucapan syukur, ya. Kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan di saat kita menghadapi semua penderitaan-penderitaan, beban-beban hidup, pergumulan-pergumulan hidup. Di dalam hidup kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita menderita sendiri. Tuhan tidak akan membiarkan kita menghadapi sendiri setiap beban dan pergumulan kita. Percayalah, saudara, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah, Dia sudah berkata, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena kita saja yang mau sering meninggalkan Tuhan. Jadi kita pikir Tuhan meninggalkan kita, padahal bukan Tuhan yang meninggalkan kita, tetapi justru kita yang sering meninggalkan Tuhan. Benar? Ya, jadi biar bagaimana, kita harus tetap setia dengan firman Tuhan yang sudah diajarkan pada hari ini. Kita mau tetap setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan kita, Sang Pencipta kita, ya, di dalam lewat penderitaan-penderitaan kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Kita tetap mau berbuat baik, mau berbakti kepada Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, karena Dialah yang akan menyelamatkan kita. Dialah yang akan membawa kita kembali kepada Bapa di surga dan membawa kita kepada kota Yerusalem baru. Amin. Haleluya. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya, dan juga Tuhan yang akan meteraikan firman-Nya pada hari ini, dan biar Tuhan yang terus menolong kita di saat kita semua tetap mau berjalan dengan Tuhan dan tetap mau setia kepada Tuhan. Ada pimpinan Tuhan, ada bimbingan Tuhan yang terus menyertai saudara dan saya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Baik, kita akan berdoa dulu. Kita mau sama-sama bersatu di dalam doa untuk menyerahkan setiap pokok doa kita, dan mau tetap menyerahkan situasi yang ada di sekitar kita. Biarlah Tuhan yang tetap terus berdaulat di atas hidup kita dan berdaulat di dalam situasi yang ada ini, karena Tuhanlah yang memegang kendali. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini yang sudah disampaikan. Biarlah Tuhan yang
menguduskan, Tuhan yang sempurnakan, dan biarlah Tuhan yang terus mengajar kami lewat kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu, dan biar Tuhan terus yang menolong kami Bapa di saat kami belajar atas kebenaran, akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami agar kami boleh mengerti dengan baik apa arti dan maksud Tuhan di dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dan Tuhan terus menolong kami, memimpin kami Bapa di setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, meteraikanlah firman-Mu Bapa, dan biarlah Tuhan yang memberikan kami kemampuan untuk mengerti atas setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan juga setiap pokok doa kami Bapa. Kami mau serahkan terus Missions and Prayer House. Biarlah Tuhan yang pakai terus Bapa rumah-Mu Bapa, agar boleh menjangkau jiwa-jiwa dan juga boleh membawa jiwa-jiwa untuk datang kepadamu. Terima kasih Bapa, kami juga menserahkan keluarga kami, serahkan juga setiap keluarga-keluarga. Kami juga mau serahkan terus Bapa setiap para leader negara, pemerintah, bangsa-bangsa. Serahkan bangsa dan negara-Mu Bapa, serahkan juga terus Bapa setiap orang-orang sakit, keluarga kami yang sakit, anak-anak yang sakit, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga serahkan Bapa para dokter Bapa, tim kedokteran, tim medis semua Bapa, untuk vaksin Bapa. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dengan vaksin ini Bapa. Begitu banyak pembicaraan rumors mengenai vaksin Bapa. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menyelidiki segala sesuatunya Bapa, agar vaksin ini boleh menjadi berkat bagi semua umat manusia di muka bumi ini. Dan biarlah vaksin ini boleh dipakai untuk setiap orang yang sakit, setiap orang yang memerlukan vaksin ini Bapa. Hamba mau serahkan Bapa, kami mau serahkan semua apa yang sudah dibuat oleh tim medis. Biarlah Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan Bapa. Serahkan juga Bapa setiap orang-orang susah Bapa, jiwa-jiwa yang terhilang Bapa, tolong. Biarlah Bapa Tuhan Engkau bawa mereka untuk datang kepadamu Bapa. Tuhan bawa juga keluarga kami untuk datang kepadamu, untuk menerima Bapa keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan juga persiapkan kami Bapa untuk tetap terus berjaga-jaga di dalam doa, sambil menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kami tidak tahu Bapa waktu dan jam, hari dan jam, hanya Bapa di surga yang tahu. Biarlah Tuhan terus memimpin kami Bapa, agar kami tetap terus menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang tetap berdiri teguh di dalam Tuhan sampai pada kesudahannya, sampai Tuhan kembali. Kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga mau serahkan Bapa situasi yang ada. Tuhan tolong Bapa, serahkan Bapa untuk bangsa Amerika saat ini yang sedang mengalami Bapa dengan leader yang penggantian leader. Tuhan tolong, kami hanya dapat berdoa dan menyerahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang campur tangan, dan Tuhan yang menentukan segala sesuatunya Bapa. Dan biarlah Tuhan yang tolong Bapa, karena Engkaulah yang memegang kendali Bapa di muka bumi ini. Dan hanya Engkau yang dapat menghentikan segala COVID, segala virus. Hanya Engkau yang dapat menghentikan dan mengendalikan situasi yang ada saat ini Bapa. Kami hanya dapat mengandalkan Engkau, kami hanya dapat berserah kepadamu, dan kami hanya dapat berharap kepada Tuhan, karena Engkaulah yang memegang kunci kepada keselamatan itu. Hanya Engkau yang memegang kunci Bapa, untuk kami semua boleh datang kepadamu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus tolong, kami mau serahkan Bapa semua hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan pimpin kami, setiap kami di setiap hari. Tuhan pimpin kami Bapa, agar kami tetap berjalan menurut kehendak-Mu. Kami tetap berjalan menurut kebenaran firman-Mu, dan kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, berkati cuaca yang baik Bapa di setiap hari. Kami mau serahkan Bapa
keluarga-keluarga yang sedang berduka Bapa. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka, dan Tuhan memberikan mereka kekuatan dan penghiburan Bapa. Biarlah Tuhan yang membawa mereka untuk datang kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami juga menserahkan terus Bapa setiap orang-orang yang sedang di dalam kesulitan Bapa, baik itu keluarga-keluarga. Tuhan tolong Bapa, ulurkan tanganmu Bapa. Biarlah Tuhan yang menumpangkan tanganmu ke atas mereka, ke atas keluarga-keluarga, ke atas kami ya Bapa, agar Tuhan boleh memberkati kami semua Bapa, dengan berkat-berkat yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini, waktu dan kesempatan yang Engkau masih berikan kepada kami Bapa. Kami sangat mengucap syukur, dan kami sangat diberkati atas kehadiran-Mu di setiap hari, atas lawatan-Mu, jamahan-Mu Bapa, dan kebenaran firman-Mu. Di setiap hari kami sangat diberkati Bapa. Terima kasih Bapa, thank you so much. Kami sangat diberkati, dan kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Kalau kami masih ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena belas kasihan Tuhan. Ampuni kami Bapa atas dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami, baik itu lewat perkataan, pikiran, dan terlebih-lebih lewat sikap hati kami dan perbuatan kami yang jahat Bapa. Ampuni kami semua. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan bahwa kami keluar dari belenggu dosa, dan kami tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Terima kasih Bapa, kuduskan kami Bapa, bersihkan terus kami dari segala kenajisan dan kejahatan Bapa. Tuhan juga terus Bapa tutup bungkus kami dengan darah-Mu, darah anak domba, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pagari kami semua dengan pasukan malaikat-Mu Bapa, dimanapun kami berada, dimanapun kami pergi. Biarlah Tuhan yang terus membungkus kami dengan darah-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, satu-satunya nama yang menjadi juru selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan juru selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur dan berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Praise God. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri kebaktian mission pada hari ini. Praise God. Dan kita akan angkat pujian Then Sings My Soul. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God. Kita akan berjumpa lagi pada waktu yang akan datang. Biarlah kita semua mau tetap setia kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa
dan dengan segenap akal budimu. Amin. Haleluya. 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 Praise God. Praise God. Kasih Allah Bapa menyertai kita semua. Anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa dan juga persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.